Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi jamaah umroh asal Indonesia membuat masalah di tanah suci. Masalah apa kaum muslimin? Tentu masalah kreativitas mereka di dalam beribadah. Dan kita tahu, begitu banyak video-video jamaah haji dan umroh yang berasal dari Indonesia, yang mereka ini terlalu kreatif. Mereka menambah-nambah di dalam ibadah mereka ini sesuatu yang tentu menurut mereka itu adalah sebuah kebaikan. Dulu pernah viral, ada kelompok jamaah haji yang sedang sa'i sambil bernyanyi Ya Lalwaton. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahulah siapa mereka itu ya. Mungkin tujuan mereka itu supaya terlihat mereka itu adalah kelompok atau orang-orang yang paling NKRI. Yang mereka ini ingin memperkenalkan Indonesia ini pada dunia. Padahal dengan apa yang mereka lakukan itu, justru mereka ini sedang mempertontonkan kebodohan mereka. Sedang mempertontonkan keburukan kualitas umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk apa terkenal karena keburukan, karena kebodohan? Kan itu namanya sebuah hal yang memalukan. Ya, memalukan. Seharusnya kalau ingin terkenal, ya, ingin memperkenalkan Islam dan Indonesia, seharusnya berusaha dengan menjadi jamaah haji dan umroh yang paling tertib, yang paling khusyuk, bukan yang paling aneh dan nyeleneh. Dan ada lagi yang kemarin videonya juga viral, mereka sa'i sambil membaca Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu perbuatan mereka, seperti yang ada di dalam video-video yang sudah kita tampilkan ini dikecam oleh pemerintah Arab Saudi kaum muslimin. Karena ini sudah merupakan bentuk mengotori ibadah. Dan terus terang saja kaum muslimin, kami sendiri malu melihat video-video yang seperti itu. Kalau memang ingin umat Islam yang ada di Indonesia ini dikenal, kemudian Indonesia ini dikenal dan disegani oleh muslim dunia, seharusnya bukan begitu caranya. Caranya pandaikan umat Islam, tunjukkan kualitas umat Islam yang asalnya dari Indonesia. Tunjukkan bahwa ada ulama besar dari Indonesia yang menjadi rujukan ulama dunia. Itu baru. Ya. Kalau sekedar nyanyi-nyanyi Ya Lalwaton, baca Pancasila, anak SD, anak TK pinter. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi kaum muslimin, ada video lagi dari jamaah umroh asal Indonesia yang merayakan ulang tahun di sebuah masjid yang kemudian membuat pemerintah Arab Saudi menutup masjid tersebut. La ilaha illallah. Merayakan ulang tahun, tiup lilin di dalam masjid. Kita simak videonya. Saya mau ngasih tahu nih ya, berkali-kali saya kasih tahu di video-video saya yang beberapa tahun yang lalu bahwa Masjid Apung ini ditutup juga karena jemaah haji, jemaah umroh dari Indonesia. Coba bayang nggak? Kita sambil jalan mundur. Jemaah umroh dari Indonesia ulang tahun niup lilin di sana, guys. Niup lilin di dalam masjid. Luar biasa ya. Jadi seperti ini situasi terkini di Masjid Apung yang setelah 7 purnama dibuka lagi untuk
umum. Coba kaum muslimin. Ini kan perbuatan yang memalukan kaum muslimin. Itu tadi video dari channel Alman Mulyana. Yang di dalam channel tersebut ini banyak membongkar kelakuan-kelakuan jamaah haji dan umroh yang berasal dari Indonesia. Yang kelakuan mereka itu aneh-aneh. Nyeleneh-nyeleneh. Kalau kemarin kami sudah membahas sebuah video yang kami ambil juga dari channel Alman Mulyana. Itu masalah jamaah haji dan umroh yang melakukan berbagai kesyirikan di Jabal Rahmah. Bayangkan, melaksanakan ibadah haji, tapi kok sambil berbuat kesyirikan, akal sehatnya kemana kaum muslimin? Dan para pembimbingnya itu bagaimana? Ini pertanyaan besar ini. Dan sekarang viral juga, sambil umroh merayakan ulang tahun tiup lilin di dalam masjid. La ilaha illallah. Mungkin tujuan mereka supaya ulang tahun ini nantinya bisa diislamkan. Ulang tahunnya secara syar'i, diistilahkan namanya Yaumil Milad, bukan lagi ulang tahun. Ucapannya barakallahu fi umrik, bukan lagi selamat ulang tahun. Mungkin tujuan mereka seperti itu, supaya acara ulang tahun itu legal, diislamkan, menjadi bagian dari agama Islam. Ini kan akibat para pembesar-pembesar mereka yang sudah memberikan contoh. Kemarin Habib Umar merayakan ulang tahun. Kemudian ada juga video yang beredar, dulu Ustadz Abdul Somad juga merayakan ulang tahun. Jamaahnya ikut-ikutan ulang tahun. Meskipun tidak ada pakai acara tiup lilin, tidak ada nyanyi-nyanyi, tidak ada nyanyi selamat ulang tahun. Kalau acaranya memperingati hari lahir, sama saja. Ulang tahun bahasa Indonesia, Yaumil Milad bahasa Arabnya. Ini namanya pembodohan umat. Sudah jelas asal acara ulang tahun itu bukan dari Islam. Oleh karenanya acara ulang tahun itu selama-lamanya itu tidak akan menjadi bagian dari agama Islam. Justru itu akan menjadi sampah yang mengotori syariat Islam. Mana ada sejarah orang-orang soleh mereka itu merayakan ulang tahun? Tidak ada. Kalau sekarang acaranya mereka rubah supaya terlihat syar'i, acara ulang tahunnya itu dibuat menyantuni anak yatim, sedekah sama orang miskin. Mereka kelabuhi dengan istilah-istilah mensyukuri nikmat usia. Padahal orang-orang yang soleh terdahulu, semua mereka tahu bahwasanya sedekah itu baik, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim itu baik, mensyukuri nikmat itu baik. Tapi tidak ada sejarahnya mereka menggunakan momen hari lahir untuk melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Karena apa? Mereka tidak mau mengikuti jejak orang-orang non-muslim. Coba baca sejarah. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka ini keilmuannya luar biasa, kemudian mereka merayakan ulang tahun. Mereka ingat usia, ingat. Tapi biasa saja. Tidak ada kemudian membuat amalan-amalan khusus untuk mensyukuri usianya, mensyukuri nikmatnya. Yang ada ingat usia, mereka ingat mati. Semakin sedih, semakin banyak bertaubat, bukan semakin berbahagia. Ini kok semakin mendekati kematian malah semakin dirayakan. Ini siapa yang dicontoh? Kalau ada orang yang disebut guru, disebut ulama, kemudian merayakan ulang tahun, atau membiarkan murid-muridnya, jamaahnya membuat perayaan ulang tahun untuk dirinya dengan alasan apapun lah, untuk menghargai, untuk tidak mengecewakan, dan apapun alasan lainnya, maka lebih baik tinggalkan tokoh-tokoh yang seperti ini. Ikutilah tokoh-tokoh, para guru-guru yang mereka ini pemahamannya lurus, yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, tanpa mencampur adukkan akidah dan amaliyah dari luar agama Islam. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.